Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Jeffrey Alino kembali hadir menjumpai Anda di program spesial kita kali ini, yaitu BIN Merajut Kesatuan dan Persatuan Bangsa. Pemirsa, hari ini kita akan membahas sesuatu hal yang sangat penting, yang sangat krusial, dan ini bisa dibilang sesuatu isu yang cukup ramai beberapa waktu yang lalu, yaitu tentang rancangan undang-undang Omnibus Law. Dan untuk membahas itu, seperti biasa sudah hadir bersama kami, yaitu Deputi 7 Badan Intelijen Negara, Bapak Dr. Wawan Haripurwanto. Ya. Pak Wawan, apa kabar? Sehat-sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat, Pak ya. Ini kembali lagi, Pak, di program kita kali ini kita akan membahas tentang Omnibus Law. Ya. Saya mau langsung aja to the point ke Pak Wawan nih, Pak. Ya. Sebenarnya pertanyaan yang pertama ya, Pak ya. Hal yang menjadi dasar dan manfaat dari Omnibus Law, rancangan undang-undang Cipta Kerja ini, sehingga perlu disegerakan, kira-kira kenapa ya, Pak ya? Kita ingin ada suatu penyederhanaan sistem. Jadi tidak berdele-dele, tidak tumpang tindih antara satu daerah dengan daerah yang lain, pusat dengan daerah sama. Di Jakarta sama, di Papua sama, di Aceh sama, di provinsi lain sama. Selama ini yang terjadi berbeda-beda. Di masing-masing di sana ditafsirkan lain, sehingga bahkan ada yang terkena double pajak misalnya. Dan nah, ini nanti orang mundur kalau demikian halnya. Di satu wilayah upahnya juga berbeda dengan wilayah, akhirnya ketimpangan terjadi ketika dia menghindari satu wilayah yang tidak menguntungkan ke wilayah lain yang dianggap menguntungkan. Sehingga kalau sama seperti ini, kemudian semuanya sederhana, tidak berdele-dele prosedurnya, juga cepat perizinannya, termasuk pengadaan lahan dan kepentingan-kepentingan untuk mempercepat proses produksinya. Dengan demikian maka ini menarik dan merata di seluruh wilayah. Jadi jangan hanya dibayangkan di Jakarta saja, tapi daerah-daerah itu bagaimana? Kita kan tidak ingin suatu wilayah penuh, sementara wilayah lain terjadi kekosongan sehingga tidak terjadi pemerataan. Jadi, Pak Wawan, ini kan kalau kita lihat Omnibus Law ini kan di Indonesia termasuk baru, tapi kalau kita lihat di negara-negara lain seperti Eropa, sudah ada sebenarnya omnibus bill gitu ya, Pak ya. Nah, kalau kita lihat ini kalau di Indonesia sendiri kira-kira cocok bisa nggak ya, Pak, undang-undang seperti ini dijadikan satu gini? Sebetulnya Omnibus Law itu juga mengacu pada undang-undang yang sudah ada. Ada 79 undang-undang yang dijadikan satu. Hanya karena dijadikan satu inilah maka akhirnya perlu ada suatu harmonisasi antara satu dengan yang lain. Nah, kemudian dari mereka tentu ya ada yang harus penyesuaian-penyesuaian, antaranya jangan tumpang tindih satu dengan yang lain. Oleh karenanya kalau sejumlah negara juga sudah banyak yang menerapkan ini, karena memang sekarang eranya era serba cepat, tidak era yang lambat-lambat, apalagi hambatan satu dengan lain terjadi akibat ada benturan. Oleh karenanya dengan kecepatan ini diharapkan makin di samping proses penyederhanaan juga akhirnya para investor menjadi nyaman. Para pelaku usaha termasuk pemula maka dimudahkan karena tidak berdele-delenya aturan-aturan tadi. Meskipun demikian tetap ada upaya-upaya supaya pengawasannya juga dilakukan secara baik. Jadi tidak lantas tidak pembiaran kalau ada satu persoalan-persoalan. Karena penyederhanaan inilah maka di semua negara akhirnya juga kita bisa menyesuaikan diri, tidak ada satu kelambanan-kelambanan. Iya. Ini kan Pak Wawan kalau kita bicara soal undang-undang Omnibus Law ini kemudian ramai gitu ya diperbincangkan oleh masyarakat di Indonesia. Betul. Kemudian juga ramai juga banyak juga terjadi demonstrasi di jalanan seperti itu. Betul. Kalau dari Pak Wawan sendiri melihatnya seperti apa? Apakah Pak Wawan memang setuju dengan adanya undang-undang ini atau justru tidak setuju? Kalau Pak Wawan sendiri pendapat pribadi seperti apa? Ya, bagi saya karena ini untuk mempercepat proses dan mempercepat kemajuan, ya apa yang sudah kita gariskan dan sepakati ya kita jalankan. Adapun misalnya ada riak-riak ketidaksetujuan, memang belanja masalah pasti ada 1.200 belanja masalah karena penggabungan tadi. Nah, satu persatu kita urai, kita dengarkan juga aspirasi-aspirasi semua pihak dari masyarakat sebagai stakeholder, ormas, OKP, organisasi kepemudaan, termasuk partai yang ada, termasuk tokoh-tokoh dan juga akademisi dan pelaku usaha ada di situ. Dan termasuk nantinya akan ada uji publik
minimal di 5 kota besar, di mana semua boleh menyampaikan hal-hal apa yang menjadi keberatan ataupun penambahan ataupun usulan-usulan baru. Dipersilakan selama itu rasional dan diterima oleh semua pihak, ya dipersilakan. Sehingga persoalannya bukan lantas ini persoalan setuju tidak setuju, tapi kita mencari titik temu supaya jalan yang terbaiknya jalan terbaik, win-win solution. Misalnya si A nggak setuju apa diuraikan, jalan keluarnya apa, si B nggak setuju jalan keluarnya apa, supaya ini tidak saling justru menobstacle atau menghambat. Kita justru ingin ada suatu sinkronisasi, harmonisasi, semua kepentingan yang ada diwadahi, meskipun ada juga yang tidak setuju lantas mengundurkan diri. Mengundurkan diri bukan berarti lantas ini batal, kan tidak. Tapi apa yang disampaikannya ketika dia menyampaikan usulan-usulan tetap kita adopt untuk bisa disinkronisasi. Baik, dan harmonisasi. makin menarik Pak, nanti kita akan lanjut lagi. Saya mau nanya soal 11 klaster di Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian menjadi polemik juga Pak. Nanti Pak jangan jawab dulu, nanti pemirsa kita akan kembali lagi sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program BIN Merajut Kesatuan dan Persatuan Bangsa. Tadi obrolan kita sempat terpotong bersama dengan Pak Wawan. Pak, saya ingin menanyakan, ini kan satu permasalahan yang cukup penting juga soal rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang mencakup 11 klaster, dan kemudian ini juga menjadi satu polemik Pak, di mana KSPI ini mereka beranggapan bahwa mereka tidak didengar suaranya, seperti itu. Maksudnya mereka ada, tetapi suara mereka tidak didengar, begitu Pak. Kira-kira pemerintah harus seperti apa Pak dalam menangani hal ini? Sebetulnya suara mereka didengar, artinya disampaikan juga dan juga ditampung di dalam notulensi yang ada. Kan ini belum final, sehingga kalau misalnya dalam perdebatan-perdebatan nanti tetap akan ada tambal sulam, juga belum final. Oleh karenanya kalau misalnya saudara-saudara kita yang lain merasa belum didengar, padahal sudah disuarakan, kan sudah tetap didengar. Artinya tetap dicatat dalam klausul-klausul perubahan. Andai kata nanti dalam menuju ke arah ketok palu ada satu urusan seperti itu, tetap ada menjadi bahan pertimbangan. Ada satu adendum, dan semuanya ini kan belum final. Kalau misalnya sudah final baru dia katakan tidak didengar, gitu. Itu pun masih ada jalan. Andai kata terus masih ada suatu ketidakpuasan, masih ada judicial review, dan itu jalur yang kita tempuh. Oleh karenanya kalau misalnya dari awal sudah lantas punya pandangan yang seperti ini tidak didengar, sebetulnya menurut saya ini ya tidak sepenuhnya menjadi benar, karena sebetulnya sudah tersampaikan. Yang paling penting adalah sampaikan itu nanti bagaimana pleno. Ketok palu nantinya di pleno. Di sanalah nanti digodok ulang, kemudian diuji publik yang saya katakan di 5 kota besar. Oke, itu kan dari KSPI, artinya Serikat Pekerja Indonesia. Kalau dari sisi investor, apakah kemudian RUU Cipta Kerja ini ada hubungannya dengan investasi? Kalau kita lihat dari sisi investor seperti apa Pak? Ya, investor dengan kemudahan-kemudahan yang tidak jelimet. Dari percepatan bagaimana melakukan baik akuntabilitas, dia punya aset dan kemudian keseriusan di dalam data-data, maupun juga dia punya legalitas surat-surat. Dengan kecepatan ini menurut saya ya akan lebih cepat pula dia beroperasi tatkala dibanding dengan sebelumnya melewat sekian banyak meja. Kalau sekarang kan ada suatu penyederhanaan, sehingga yang penting adalah nanti tetap ada suatu sistem pengawasan ketika dia operasional, sehingga dengan kemudahan-kemudahan berinvestasi, kemudahan pengadaan lahan, kemudian juga dalam sisi pajak maupun juga tidak ada tumpang tindih antara pusat dan daerah, tidak ada double penarikan dan sebagainya. Ini pasti akan lebih menarik ketimbang yang selama ini begitu ruwetnya, begitu lamanya. Karena dari pusat ke daerah
tidak langsung sinkron lah. Ini dengan percepatan ini Tapi dari sekian dari 79 undang-undang dijadikan satu seperti itu Pak, itu apakah tidak terlalu banyak begitu Pak atau seperti apa Pak? Sekarang di banyak negara sudah melakukan penyederhanaan itu dengan menggabungkan, karena misalnya ada satu pasal yang di undang-undang yang satu ternyata berbenturan dengan undang-undang yang satunya, akhirnya ini saling ngikat, tidak maju tidak mundur, akhirnya menjadi stuck. Nah yang seperti ini lantas disinkronisasi. Kalau memang sudah sinkron ya sudah, sehingga tidak ada tumpang tindih yang satu menghambat, yang satu memperlancar. Yang satu ngegas, satu ngerem kan repot itu. Oleh karenanya kita ingin adanya suatu pembahasan secara holistik dari berbagai komponen termasuk para stakeholder yang ada. Dari disinilah maka tidak ada hambatan-hambatan yang justru semestinya itu tidak terjadi. Ya. Gitu. Baik. Kalau dari versi Serikat Pekerja sudah kita bahas tadi, kemudian bagian investor juga sudah kita bahas. Tetapi apakah RUU Cipta Kerja ini memang melindungi kepentingan para pekerja di Indonesia, Pak? Selama ini kan diadop juga apa yang menjadi keluhan-keluhan. Ya kita semuanya kita sampaikan adalah untuk supaya para pekerja merasa enjoy. Ada protes ya. Kemudian ada yang ingin, oh saya di sini harus lebih tinggi dari swasta lain. Dia tidak mikirkan yang wilayah-wilayah lain nanti terus bagaimana. Andai kata ini mahal terus pengusahanya keluar, pindah ke tempat yang satu wilayah lain yang kebetulan misalnya UMR-nya lebih rendah. Atau bahkan hengkang ke luar negeri. Nah nanti berapa ini yang tenaga kerja yang bakal nganggur kalau investor lantas merasa tidak nyaman hengkang. Nah itulah sebabnya maka kita ingin sama. Dari semua komponen yang ada di seluruh Indonesia sama. Sehingga saya mau naruh ini di Bekasi sama dengan ketika saya di Ambon. Karena apa? Ini semuanya hambatan tidak dilandaikan lah. Seperti itu kita inginnya. Saya mau masuk ke pertanyaan berikutnya Pak. Kalau kita bicara soal RUU Cipta Kerja tentu kita akan bicara soal ekonomi begitu Pak. Jadi sebenarnya sebelum membahas itu saya mau nanya dulu Pak soal kawasan ekonomi yang terstruktur. Itu mungkin bisa dijelaskan dulu ke pemirsa yang ada di rumah Pak. Ya kita kan ingin kawasan itu tertata secara baik di semua wilayah. Kemudian mendorong satu kemajuan di wilayah-wilayah tersebut. Kalau secara terstruktur lantas semuanya tertata secara baik, baik itu sisi energinya, sisi air bersihnya, jalan rayanya, kemudian juga ke pelabuhannya, dari pengapalannya atau distribusi semuanya tertata, maka ini akan lebih mudah ketimbang maka tercerai-berai. Oleh karenanya dengan terstrukturnya dan tertata itu, maka diharapkan ini akan memudahkan mobilitas dari lalu lintas produksi, barang dan jasa, serta kemudian kalau misalnya ekspor impor, dari situlah maka menjadi terstruktur, terpadu dan terintegrasi secara baik. Jadi harapannya adalah adanya kesamaan terstruktur ya Pak ya, ekonomi antara satu daerah dengan daerah yang lain. Saya juga ingin menanyakan soal, kalau kita bicara soal RUU Cipta Kerja, biasanya yang terlintas di kita ataupun yang kita tahu adalah masyarakat urban begitu Pak ya. Tetapi tidak hanya itu, tapi juga ada juga masyarakat daerah termasuk pemerintah daerah. Nah pertanyaannya, apakah pemerintah daerah juga punya peran penting dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini? Jangan dijawab dulu Pak, kita akan kembali lagi pemirsa saat lagi, tetaplah bersama kami. Iya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di program BIN Merajut Kesatuan dan Persatuan Bangsa. Hari ini kita masih membahas soal rancangan Undang-Undang Omnibus Law yang beberapa hari terakhir ataupun beberapa waktu yang lalu ini menjadi satu polemik di Indonesia. Masih bersama Pak Wawan. Pak, ini kita kalau kita bicara soal RUU Cipta Kerja yang terlintas hanya masyarakat di perkotaan atau masyarakat urban, tetapi juga sebenarnya masyarakat di daerah juga punya peran yang sama, termasuk pemerintah daerahnya. Itu apa Pak peran dari pemerintah daerah terkait hal ini Pak? Pemda ini tentu terlibat dari penyediaan lahan misalnya, kemudian juga masalah pajak juga itu. Kemudian mengenai distribusi barang jasa dan jasa kan otomatis di lokasi dia punya itu. Kemudian penyediaan energi,
penyediaan air bersih, sarana telekomunikasi, serta kebijakan-kebijakan yang tidak bertubuhkan dengan pusat. Pusat daerah harus sinkron. Maka Pemda ini sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat tentu harus menjamin bahwa investor itu nyaman, menjamin tidak ada satu benturan maupun juga adanya hal-hal yang merugikan dari investor itu. Dan ini semua saling kontrol karena juga pihak investor tentu juga punya kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Pemda juga melakukan fungsi kontrol itu sehingga dia betul-betul standar operational prosedur sudah terlaksana di tingkat daerah. Ya. Dan ini semua tentu saling mengawasi begitu. Jadi harus saling mengawasi Pak ya. Betul. Jadi ini kita sudah membahas karena sudah segmen terakhir saya mau tanya. Tadi kita sudah membahas soal dari pemerintah, dari sisi ekonomi, dari sisi para pekerja, kemudian juga investor, kemudian juga pemerintah daerah. Sekarang ke pasar Pak. Ini kalau dari pasar meresponnya seperti apa Pak dengan adanya rancangan undang-undang Omnibus Law ini? Dengan adanya penyederhanaan dan proses semuanya serba mudah dan cepat, otomatis harga-harga bisa ditekan. Harga-harga bisa murah, apa-apa ada. Jadi ini dinikmati oleh semua pihak. Sehingga kita karena semuanya bisa murah, akhirnya kita bersaing juga untuk pasar ekspor. Dan dengan demikian kemudian diperoleh kalau barang-barang murah, toh juga para pekerja juga merasa murah. Untuk membeli barang menjadi terjangkau. Iya. Ya. Barangkali ini yang sering tidak dirasakan. Mungkin kalau harga upah tinggi, tapi harga melambung nggak terjangkau juga. Tapi dengan adanya semua serba dipermudah, tidak ada pungutan-pungutan berganda, akhirnya toh menjadi ongkos dari produksi itu menjadi relatif lebih murah, tidak ada pungutan-pungutan liar. Ya. Kemudian juga ongkos keamanan misalnya yang akhirnya membebani para pengusaha menjadi tidak nyaman dan biaya-biaya pungutan liar misalnya. Pungli, Pak ya. Nah, itu kan menjadikan high cost. Kalau high cost produk nggak bisa bersaing. Betul. Tapi dengan adanya kemudahan semuanya itu, maka pungutan-pungutan yang tidak ada. Kemudian juga double pungutan pajak misalnya dari pusat menjadi daerah juga menjadi tidak ada. Energi juga bisa kita setarakan, ketersediaan lahan juga bisa kita sediakan secara cukup. Kemudian juga sarana prasarana ekonomi terstruktur tadi juga akhirnya ada mempercepat proses sehingga akhirnya dengan penyederhanaan tadi semuanya terukur sehingga tidak ada gejolak-gejolak yang intinya karena ada menjadi produk-produk tinggi dengan tidak bersaing. Begitu. Baik, kalau dari sisi hukum Pak, secara perdata dan juga secara pidana, ini Bapak melihatnya seperti apa? Karena ini menyangkut sudah menjadi hukum mengikat, maka akhirnya ya kembali ke masalah-masalah yang mengikat kalau sudah menjadi undang-undang. Bagi misalnya ada sengketa akan diselesaikan melalui sengketa sesuai dengan undang-undang apa yang dipakai. Perdataan ya kembali ke perdataan. Tapi yang paling utama adalah aturan tadi bisa setara dan mudah sehingga kalau ada sengketa pun sengketa akan diselesaikan misalnya antar pengusaha dan pekerja melalui musyawarah dulu. Kalau misalnya tidak titik temu, ya dipersilahkan kepada gugatan-gugatan selanjutnya. Akan tetapi selama ini masih dalam proses yang terukur bisa disajikan omong secara baik, maka ada rembuk kita rembuk, ada hitung kita hitung, akhirnya bisa selesai di situ sehingga tidak perlu harus proses tuntut-menuntut baik perdata apalagi pidana. Iya, pidana. Ini Pak, kan kita sudah membahas semuanya dari berbagai sisi. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah kira-kira nih siapa yang paling diuntungkan dengan adanya RUU Cipta Kerja ini Pak? Sebetulnya semuanya akan merasa diuntungkan. Kalau soal pro kontra hal yang biasa. Pengusaha ada kontranya, kemudian pekerja ada kontranya, pelaku bisnis juga, kemudian pasar juga ada seperti itu. Tapi dengan ada harmonisasi tadi, maka plus minus mungkin ada salah satu yang merasa untung, merasa rugi, tapi dengan harmonisasi tadi maka akhirnya menjadi landai. Karena apa? Akhirnya produk yang dihasilkannya menjadi produk yang terjangkau dan dengan demikian pasti kualitasnya juga akan kualitas ekspor. Sehingga akhirnya masyarakat diuntungkan, konsumen diuntungkan, produksi diuntungkan, para pekerja adik-adik kita yang muda-muda yang baru lulus juga bisa dapat
pekerjaan karena apa? Investor datang demikian banyak, akhirnya pekerjaan lapangan kerja banyak yang bisa diraih dan investor sendiri tidak merasa kesulitan. Akhirnya pada akhirnya goal terakhirnya adalah ada satu harmoni antara semua lini, baik itu government-nya, pekerjanya, kemudian juga kaum intelektualnya maupun juga dari mereka yang menerima manfaat dari semuanya ini. Ini kembali ke masyarakat. Mudah-mudahan ini bisalah kita landaikan dalam posisi harmoni. Baik, jadi semuanya diuntungkan Pak ya. Betul. Dengan adanya ini. Pak Wawan, terima kasih banyak. Sama-sama. Waktu kita sudah habis Pak kebetulan. Dan terima kasih sudah hadir bersama kami di sini. Nanti kita akan tunggu lagi Pak di kedatangannya di program berikutnya di BIN Merajut Kesatuan dan Persatuan Bangsa. Dan juga pemirsa, terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan program kami hari ini. Sampai jumpa. Saya Jeffrey Alino, terima kasih.